Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan di Masjid Allah dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Sekaligus rasa penasaran saya sebagai anak muda karena kehadiran di ruang lingkup pengajian. Saya tidak menyaksikan anak muda kecuali diri saya sendiri. Saya langsung mengingat pernyataan dari Fazlur Rahman bahwa yang terpenting dalam Islam itu adalah ilmunya. Takutnya 50 tahun ke depan ilmu itu cuma ada di kepala orang-orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dapat menjadi prinsip hidup kita semua untuk menjalani hidup ini sampai akhir hayat kita, sekaligus tugas dan amanah kita semua untuk menghidupkan ajaran Rasulullah SAW melalui majelis-majelis kajian seperti ini. Yang paling utama, saya sangat bersyukur karena beberapa kali saya mendapat panggilan dari Ustaz Iqbal, tapi saya merasa belum pantas, sehingga di awal pembahasan ini saya sangat memohon maaf dan izin restunya kepada orang tua saya semua untuk mengizinkan saya berbicara sekitar 10 menit mengenai tentang bahagia beragama dari sudut pandang para pemikir atau para filsuf. Berhubung dengan itu, saya salah satu pemuda berasal dari Bulukumba Kajang, salah satu mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar. Saya mengambil jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kemudian lanjut pemikiran Islam. Kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu saya sudah selesai. Dan hari ini saya sangat terinspirasi oleh banyak dosen-dosen yang selalu memberikan saya semangat untuk melanjutkan perjuangan, karena di mana Islam hari ini itu terombang-ambing. Islam hari ini terpecah sangat banyak varian, banyak pendapat, sehingga kita sulit kepada siapa kita ingin bersandar. Satu poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang bahagia beragama. Kebahagiaan tertinggi dalam Islam kita sudah tahu, tapi pengetahuan kita berbeda-beda. Itulah sebentar yang akan terjadi sebuah dialog atau pendapat. Bagaimana sih sebetulnya kebahagiaan itu bisa kita capai dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Yang sering kita saksikan adalah bahagia karena punya anak, bahagia karena punya istri, bahagia karena punya harta benda. Tetapi ternyata Islam belum menyepakati itu secara umum. Ada kebahagiaan lebih tinggi, yaitu kebahagiaan karena tumpahnya darah di medan perang. Saking bahagianya mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Baru-baru ini kita mendengarkan berita bahwa ternyata ada keluarga kita yang sedang menghadap ke rahmatullah. Ya, saya ingin menyisipkan doa ini, semoga almarhum diberikan kemudahan menghadap kepada Allah. Nah, ternyata kebahagiaan tertinggi yang para pemikir ini katakan adalah bertemu dengan Pencipta. Kenapa? Saya ingin bersandar ke salah satu ulama yang masih hidup, namanya Gus Baha. Mungkin kita semua menyukai ulama itu, kalaupun ada yang tidak menyukai, hanya sebagian kecil. Gus Baha mengatakan secara logika, ketika anak kita hilang dari lingkungan, begitu rindunya kita, dan betapa bahagianya kalau kita ketemu, baru beberapa saat berpisah. Kita yang sudah 50 tahun, 60 tahun tidak ketemu dengan Allah, itulah kerinduan yang membuat kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Allah. Sengaja materi ini saya bawa ke area yang sedikit mistik dan tasawuf, karena pendengarnya saya lihat adalah usia-usia yang harusnya lebih banyak memikirkan bagaimana persiapan saya, pemantapan saya untuk menghadap kepada Allah. Oke, saya ingin menguraikan sedikit untuk lebih panjang lagi.
Semuanya kita punya anak, Pak, punya cucu yang sudah bercucu. Saya ingin menghidupkan kembali bahwa amalan yang paling bagus itu adalah salah satunya ketika ada anak atau cucu kita yang berhasil menuntut ilmu lalu ilmunya bermanfaat. Itu yang sangat kita harapkan. Dan mudah-mudahan di antara kita itu bisa kita sadari bahwa bentuk pengorbanan dan memancing untuk kebahagiaan adalah memberikan dukungan besar kepada anak kita. Dan saya sangat berharap sebetulnya ada salah satu atau dua pemuda yang bisa hadir mendengarkan dalam kajian seperti ini. Waktu saya singgah di beberapa masjid, saya selalu mencari sesama pemuda, di mana pemuda. Nah, saya curiga, menurut Gus Baha, kenapa bahagia beragama? Anak muda kalau tidak bahagia beragama, Pak, mencari pelampiasan kebahagiaan yang lain. Kira-kira apa lagi kebahagiaan dia dapat kalau bukan maksiat? Ini adalah renungan bagi kita semua. Kemana anak muda mencari kebahagiaan? Mampukah kita sebagai orang tua, sebagai kakek, membahagiakan anak cucu kita dalam beragama? Jangan-jangan cara menyampaikan kita agama kepada anak terlalu kaku, kurang bahagia, kurang menyenangkan. Ini salah satu rasa ketakutan yang membuat nanti agama dijauhi karena tidak lagi menyenangkan. Di mana ketika para penceramah cenderung menjelaskan bagaimana Allah itu menakutkan, ancamannya dan seterusnya. Jamaah sholat maghrib dan insya Allah jamaah sholat isya yang akan dilaksanakan sebentar yang saya muliakan dan saya hargai dan saya anggap sebagai orang yang seharusnya memberikan banyak motivasi kepada saya. Ya. Melalui kajian singkat ini, saya tidak terlalu panjang berbicara. Olehnya itu, saya sangat berharap ada pandangan, ada pernyataan, dan ada pernyataan tadi. Ya. Dari sesingkat ini, biarlah lebih panjang dalam berpendapat. Mungkin itu yang bisa saya uraikan secara singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yeri ya, yang bersedia untuk hadir ya, di majelis kami. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, Ustaz. Ya. Kemudian ya saya mau tanggapi tadi tentang remaja ya. Ya, memang terus terang kita kecewa ya, karena di mana-mana masjid itu ya isinya rata-rata orang tua ya, kurang remaja. Ya, rata-rata ulama ya. Padahal justru sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurut beberapa ustadz itu lebih senang sebenarnya kalau yang rajin itu ke masjid remaja dibanding dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua kan jatah nakalnya sudah habis. Ya, jadi mau bagaimana lagi kan? Jadi fisik sudah habis, nafsu sudah menurun, ini sudah menurun, ya mau kemana lagi kan? Tidak bisa lagi macam-macam. Tapi kalau remaja ini kan penuh dengan gejolak, penuh dengan obsesi, penuh dengan impian. Ini tantangannya besar sekali. Jadi kalau memang ada remaja yang betul-betul luar biasa. Ya, tapi memang itu langka ya. Saya kira apalagi di zaman sekarang ini, ya dengan tantangan teknologi ya, ini membuat semakin berat. Ya, tapi itu juga yang saya mau tanyakan. Apakah teknologi ini punya peran terhadap gradasi moral ya? Apakah bisa kita salahkan teknologi? Ataukah yang salah ini kita semua? Maksudnya saya juga sebenarnya tidak tepat kalau kita hanya menyalahkan remaja ya, karena kan remaja itu mencontoh orang tua sebenarnya.
Jadi ada yang mengatakan bahwa ini kesalahan sosial, ada juga malah mengatakan ini kesalahan negara. Ya, jadi mungkin itu yang saya mau. Insya Allah juga memang saya sudah bicara dengan Pak Nur Samsu, Pak Ustadz Nur Samsu. Memang akan adakan di sini minggu itu, setiap Selasa itu kita undang pemateri khusus untuk remaja, Pak. Ya, kalau Bapak bertanya, loh, kok kenapa remaja baru yang dengarkan orang tua? Ya, paling tidak kan Bapak punya cucu ya, Bapak punya anak, mungkin ya bisa Bapak sampaikan. Ataukah mungkin ya bisa dikasih language house ya. Jadi istilahnya kita ini seperti main karambol, Pak ya. Kayak dulu itu, sekarang enggak tahu masih ada itu ya. Karambol itu ya. Jadi apa namanya yang kita sasar sebenarnya di sini, tapi kita kasih pantul dulu ini ceritanya. Jadi apa wujud dari tanggung jawab kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita tidak dimintai banyak pertanggungjawaban tentang kenapa remaja-remaja kita seperti ini. Jadi saya kira ini adalah salah satu upaya. Ya, mungkin juga nanti bisa kita undang kembali Ustadz Thierry ya, atau mungkin nanti ada pemateri lain. Intinya kita akan fokuskan untuk 1 bulan itu ya, karena itu tadi ya, karena memang kalau kayak orang-orang tua begini kita kan sudah harus ada pembinaan ya. Meskipun kita sayangkan ya remaja-remaja di sekitar sini ya keinginannya untuk hadir bersama kita masih kurang ya, tapi itu tidak memupuskan saya kira tujuan kita. Jadi karena tadi seperti disampaikan bahwa ada di luar yang menonton ya, ada remaja kita ini yang setelah video ini dibuat nanti dia menonton di rumah atau di mana ya. Nah, kemudian sedikit tentang kebahagiaan. Ada salah satu pakar itu, saya lupa namanya, mengatakan bahwa kalau engkau mau bahagia, maka berbahagialah. Jadi kalau mau bahagia, ya berbahagia. Jadi katanya apa bahagia itu tidak sulit atau tidak apa sih. Kalau mau bahagia sih ya bahagia. Jadi begitu. Ada juga pakar-pakar lain yang mendefinisikan kebahagiaan. Saya kira Ustadz lebih tahu karena Ustadz jurusan filsafat ya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah dengan kita mengetahui banyak definisi-definisi kebahagiaan. Misalnya Plato mengatakan bahagia itu begini, Aristoteles mengatakan bahagia itu begini, Stoikov mengatakan bahagia itu begini, dan lain-lain. Apakah semakin banyak kita mengetahui definisi kebahagiaan, apakah itu bisa menjamin kita bahagia? Dan apakah semakin sedikit kita mengetahui definisi kebahagiaan, bisa-bisa kita tidak bahagia karena kita tidak tahu apa bahagia itu ya. Jadi apakah bisa dikatakan seperti itu ya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal bahagia, ya mungkin arti bahagia itu senang, tidak terlalu ini kalau ada masalah ya nggak usah jadi masalah, dicari saja solusinya bagaimana sehingga bisa mengatasi masalah itu. Nah, itu sudah tenang itu. Kalau adapun kalau belum menemukan ya nanti akan datang itu waktunya untuk bisa ini. Nanti setelah dikomunikasikan dengan anak-anak kalau ya begitu. Saya kira karena ada saja kita membuat kita itu tidak tenang. Nah, inilah yang dijaga, jangan sampai kita ya. Saya pikir dengan ajaran salat ini kita bisa khusyuk, itu kita bisa mencapai itu namanya tenang dan bahagia. Kemudian ada lagi dilanjutkan dengan berzikir. Berzikir saja katanya dengan membaca itu la ilaha illallah, itu kan sudah tertinggi itu.
Zikir yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Apakah dengan menyebutkan hanya 1-2 kali saja atau sempatnya itu karena mau kamat, ya itu saja. Kalau memang panjang waktu, ya bisa. Apa betul itu dengan 1000 kali bisa dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, ada keutamaannya? Ini pertanyaan. Ya, apakah ada memang begitu? Apakah ada hadisnya? Ya enggak apa-apa kalau saya bilang apakah ada hadisnya, karena Nanda sudah belajar di UIN. Kalau tidak salah dengar tadi itu sudah banyak jurusan yang pernah diikuti, itu bagus sekali. Sudah bisa memperbandingkan apakah perbandingan mazhab, ya. Karena saya seorang keluarga dulu itu dia kalau perbandingan mazhab, dia pernah juara di Makkah sehingga dia bisa menjadi ketua majelis ulama mulai dari yang kedua sampai dia usur 5-6 kali, barangkali diperpanjang sampai usur, baru diganti yang terakhir, 2 terakhir ini. Itu Kiai Mun Yusuf itu dengan mazhab dia kuasain sehingga dia bisa menjadi ketua majelis ulama selama begitu pulang dari mengikuti DITII. Setelah ada itu pengampunan waktu itu, dia masuk. Dia tinggal masuk, nah diangkatnya dia menjadi ketua majelis ulama. Pesantrennya itu ada di Sidrap sana. Urwatul Uska di sana itu adalah pesantrennya sampai meninggal di situ. Istrinya dikuburkan di situ. Dia juga dikubur. Saya sekarang berusaha praktekkan itu la ilaha illallah. Umpamanya antara ini ada kira-kira 10 menit menunggu, saya baca la ilaha illallah. Di situ. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya berusaha tenangkan hati itu. Insya Allah kalau tidak juga kita pusat, kenapa belum masuk waktu ini? Kenapa belum azan ini? Coba baca la ilaha illallah itu 1 kali. Mungkin kalau 5 menit itu berapa kali bisa dibaca itu sehingga bisa tenang hati. Itu cara saya untuk bisa menenangkan hati. Bahagia dengan membaca Al-Quran, bahagia dengan berzikir. Kan di sini ya rajin sekali saya lihat. Begitu dia masuk ke masjid, dia mengaji, itu saya 5 menit baca. Tapi saya sekarang lain taktik saya. Saya berusaha memahami artinya, walaupun hanya terjemahannya saja. Mantap Syria ini yang saya pegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin saya hanya buat pertanyaan juga ini. Tadi Pak Ustaz katakan itu ada kebahagiaan yang paling tertinggi. Kebahagiaan yang tertinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan ini sudah paparkan tadi Bapak Padu. Ya, kebahagiaan itu tergantung variasi macam. Mungkin ada orang yang sudah kaya, itu juga belum tentu bahagia. Ada juga mungkin ekonominya lemah, tapi dia bahagia. Ya, tadi dikatakan Pak Delimpo, itu yang anunya kalau orang yang bahagia itu kalau kita sudah tenang, kita yang enak itu bahagia itu. Tapi yang saya tanyakan Pak Ustaz, ada katanya Pak Ustaz kata bahagia tertinggi itu yang mana itu Ustaz? Terima kasih itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Menarik juga ini tema yang kita bahas ini tentang, saya tangkap yang terakhir poinnya adalah membahagiakan melalui agama, ya. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, memang
banyak bergantung dari persepsi kita melihat apa itu kebahagiaan. Karena banyak orang mempunyai harta, ternyata juga tidak bahagia. Ya. Banyak duit, juga dia merasa tidak bahagia, bahkan tambah banyak pusingnya. Gitu. Kalau dikatakan keluarga, anaknya banyak, iya juga bahagian daripada kebahagiaan kalau kita punya anak. Tetapi ketika anak itu salah urus, itu membuat satu suasana yang berkosok balik dengan kebahagiaan. Jadi, itulah sebabnya agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya manusia ini sebagai hamba bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya. Karena Allah itu sesungguhnya menginginkan semua hambanya itu masuk surga, kecuali yang tidak mau. Lalu adakah hamba ini tidak mau? Ya ada. Nah, mereka itulah yang sering-sering melanggar. Dia sudah tahu sesungguhnya, tapi dia juga melanggar. Nah, ini orang-orang yang tidak mau masuk surga. Siapa orang yang mau masuk surga? Ya orang-orang yang patuh, taat terhadap perintah agama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur kita memiliki Nabi yang teladan, yang bisa menyatukan antara apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah panutan yang paling hakiki, yang paling penting untuk kita ikuti, ya, dengan akhlaknya Al-Quran dan Al-Nas, ya, Al-Hadis. Nah, itu akhlaknya Nabi kita. Jadi kalau kita mau bahagia sesungguhnya, kuncinya itu saja. Kita harus mengikuti Al-Quran, perintah Al-Quran dan hadis itu. Nah, itu dia punya kunci kebahagiaan. Karena seringkali kita melihat tukang becak misalnya, dia tidurnya di becaknya. Ya. Kalau kita pikir dia kurang uangnya kan, tapi dia bahagia sekali dia tidur di becaknya. Tapi kita ini ada uang, belum tentu kita bisa tidur di becak seperti itu. Jadi kebahagiaan ini memang tergantung bagaimana kita memandangnya sebagai satu keadaan yang bisa kita alami dalam rangka menyenangkan diri kita secara individu dan juga secara masyarakat. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dengan secara singkat. Ada dua syarat yang perlu kita ketahui dalam unsur kebahagiaan. Yang pertama, sesuatu yang dipandang. Karena dua hal ini ada yang dijadikan sebagai sumber untuk masuk. Suatu ketika seorang ulama ditanya, bagaimana kebahagiaan itu didapat? Seperti yang saya uraikan tadi di awal, bahwa ada yang menjawab ketika pergi makan di warung yang paling nikmat. Ternyata mereka mendapatkan contohnya makanan terenak di tahun 2024, ternyata akan berubah di tahun 2025. Begitupun sampai seterusnya. Saya mau ingatkan kembali, kurang lebih 30 tahun yang lalu, makanan yang sangat sederhana itu sangat nikmat sekali. Tapi hari ini makanan banyak, tapi masih ada kenikmatannya yang bertebaran di depan orang-orang pesta. Kemana hilang itu berkahnya? Ini hilang, perlahan hilang. Kita tidak tahu apakah buku-buku nikmat dibaca. Ternyata kuncinya kembali perspektif. Otomatis perspektif terbangun. Ternyata bagi orang lapar, terdapat sebuah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Makanya ada kebahagiaan tersendiri ketika ia sahur dan ketika berbuka. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa mengembangkan sebuah ilmu kebahagiaan. Kalau kita ingin menemukan sebuah kebahagiaan. Contohnya, saya datang begitu saja, tanpa mengenal siapa yang saya temani duduk. Saya tahu dan saya sangat curiga orang-orang hebat yang saya temani. Banyak kebahagiaan karena saya belum kenal.
Itu sebuah analog, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sangat tinggi. Bahkan orang yang mengenal Allah seakan-akan tidak mau masuk surga karena mengenal Allah misalkan. Cuma mau ketemu dengan Tuhannya. Itu terjadi di area filsuf. Ya mungkin ini ceramah singkat atau kajian singkat yang bisa saya. Bismillah, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dengan secara singkat. Ada dua syarat yang perlu kita ketahui dalam unsur kebahagiaan. Yang pertama, sesuatu yang dipandang. Karena dua hal ini ada yang dijadikan sebagai sumber untuk masuk. Suatu ketika seorang ulama ditanya, bagaimana kebahagiaan itu didapat? Seperti yang saya uraikan tadi di awal, bahwa ada yang menjawab ketika pergi makan di warung yang paling nikmat. Ternyata mereka mendapatkan contohnya makanan terenak di tahun 2024, ternyata akan berubah di tahun 2025. Begitupun sampai seterusnya. Saya mau ingatkan kembali, kurang lebih 30 tahun yang lalu, makanan yang sangat sederhana itu sangat nikmat sekali. Tapi hari ini makanan banyak, tapi masih ada kenikmatannya yang bertebaran di depan orang-orang pesta. Kemana hilang itu berkahnya? Ini hilang, perlahan hilang. Kita tidak tahu apakah buku-buku senikmat dibaca. Ternyata kuncinya kembali perspektif. Otomatis perspektif terbangun. Ternyata bagi orang lapar, terdapat sebuah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Makanya ada kebahagiaan tersendiri ketika ia sahur dan ketika ia berbuka. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa mengembangkan sebuah ilmu kebahagiaan. Kalau kita ingin menemukan sebuah kebahagiaan. Contohnya, saya datang begitu saja, tanpa mengenal siapa yang saya temani duduk. Saya tahu dan saya sangat curiga orang-orang hebat yang saya temani. Banyak kebahagiaan karena saya belum kenal. Itu sebuah analog, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sangat tinggi. Bahkan orang yang mengenal Allah seakan-akan tidak mau masuk surga karena mengenal Allah misalkan. Cuma mau ketemu dengan Tuhannya. Itu terjadi di area filsuf. Ya mungkin ini ceramah singkat atau kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Berhubung karena waktu yang bisa lanjut sebentar. Oh, iya. Oke, mungkin kita pending dulu. Oh, oke. Jadi apa yang saya katakan tadi sebagai syarat untuk menemukan sebuah kebahagiaan, itu diri kita sebagai pemandang. Dan yang merubah sudut pandang itu adalah pengetahuan. Rasulullah selalu bilang, perbaharui imanmu. Perbaharui imanmu. Dan tidak ada yang bisa memperbaharui iman kecuali pengetahuan. Tapi ada sebuah problem sedikit, apakah pengetahuan menjamin sebuah iman? Jadi saya ingin merespon tadi beberapa pernyataan bahwa ada dua kendali kita, sesuatu yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Ya, betul tadi Bapak yang mengatakan bahwa kita pikirkan yang baik-baik saja. Kenapa kita kadang susah mendapatkan kebahagiaan atau kadang stres? Karena kita ingin merubah sesuatu yang sulit dirubah. Ada konsep takdir. Ya, sami'na wa ta'na itu jauh lebih indah, lebih tenang untuk menjalani hidup ini. Apa yang sudah ada, itu yang kita jalani. Ya, kurang lebih seperti itu saya punya respon terhadap pertanyaan yang ada.
Oke, di akhir menit kajian ini saya ingin menutup di area jihad, di mana jihad itu berubah total setelah Rasulullah meninggal. Ya, Gus Baha sangat berpesan. Kenapa kita perlu mengetahui jihad? Karena tidak ada lagi satu manusia yang bisa dipercaya 100%. Hilang. 90% masih kurang. Sehingga orang yang menyabdakan misalkan perang itu tidak ada lagi satu orang yang mesti harus langsung diikuti. Bahagia apapun yang ingin kita cari, ingin masuk surga, ingin memanfaatkan hidup kita yang sebetul-betulnya, kita mesti pelan-pelan. Ini dari tadi saya bilang, ada orang yang mau bahagia dengan jihadnya. Ternyata jihad itu ada pintu jihad yang berubah total, ada yang hilang, yakni jihad secara fisik. Kecuali waktu tertentu baru diadakan. Nah, ini terjadi perubahan total. Makanya kenapa ada istilahnya urban sufism. Itu gerakan para filsuf yang mencoba melawan dirinya di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah perkotaan. Kita kembali ke diri kita masing-masing, masing-masing berfokus. Karena kenapa? Di bumi ini tidak ada lagi nabi. Dan semakin banyak manusia. Sekacau-kacaunya dunia ini, kalau kita mau pikirkan betul, kita stres. Selamatkan dulu diri kita, bahagiakan dulu diri kita, sampai yang lain juga ikut bahagia. Tuntaskan diri kita, tuntaskan keluarga kita. Itu adalah tugas individu karena semakin banyak manusia. Ya, mudah-mudahan dengan saluran video ini ada yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kita, dan kami tetap tentu terbuka untuk memberikan komen dan pendapat di luar sana yang ada pendapat baru. Saya akhiri ceramah ini atau kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.